Selamat sore Ibu Sri Rahayu. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 12A dengan anggota saya Sona Pramelia Sandrawesti dengan NIM 2453358 KT 10607. Perkenalkan, nama saya Raditya Dwi Dartanto dengan NIM 2454292 KT 10822. Perkenalkan, saya Roman Julio Pratama dengan NIM 24540600 KT 10772. Perkenalkan, nama saya Ridho Hanaf Sirdia dengan NIM 24537584 KT 10692. Perkenalkan, nama saya Nafida Arianti Dewi dengan NIM 2453462 KT 10622. Perkenalkan, nama saya Naraswara Skara Derista dengan NIM 2453960 KT 10738. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 245442277 KT 10875. Perkenalkan, nama saya Raihan Huda Hutama dengan NIM 542933 KT 10817. Perkenalkan, nama saya Syifa Nuraini dengan NIM 2454315 KT 10841. Perkenalkan, nama saya Rameiza Mani Rizky Mulyasarah dengan NIM 245333434 KT 10604. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil infografis yang telah kami buat mengenai identifikasi kerusakan dan upaya rehabilitasi ekosistem mangrove di Pantai Taditi, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun interaksi yang terjadi merupakan interaksi antara aktivitas manusia dan kesehatan ekosistem. Interaksi dimulai ketika penebangan pohon mangrove untuk kayu bakar dan konversi lahan untuk tambak atau pembangunan pelabuhan yang berdampak langsung pada penurunan populasi vegetasi mangrove. Aktivitas ini menyebabkan degradasi habitat yang mengancam keanekaragaman hayati lokal. Deforestasi untuk pelabuhan mempengaruhi daya serap karbon mangrove dan melonggarkan stabilitas pantai, sehingga rentan terhadap abrasi dan erosi. Lalu gangguan antropogenik, konversi lahan hutan pelabuhan dan tambang. Banyak hal bisa menjadi salah satu penyebab degradasi mangrove di lokasi Pantai Taditi ini. Salah satu penyebab utama degradasi mangrove di lokasi ini adalah adanya alih fungsi lahan menjadi pelabuhan dan tambak ikan yang marak di kehidupan masyarakat setempat. Pembangunan yang ada ini tentunya mengurangi tutupan vegetasi mangrove serta mengakibatkan fragmentasi habitat yang dapat menjadi mengganggu kelestarian ekosistem mangrove. Selanjutnya yaitu penebangan untuk kayu bakar. Mangrove sering ditebang untuk dijadikan kayu bakar oleh penduduk setempat. Penebangan ini, bila dilakukan berlebihan, dapat mengurangi kerapatan vegetasi dan mempengaruhi kemampuan mangrove dalam melindungi pantai dari abrasi, serta perannya dalam penyerapan karbon. Gangguan ini menimbulkan dampak yang signifikan pada mangrove. Adapun gangguan yang pertama adalah kerusakan vegetasi mangrove. Gangguan abiotik seperti kerusakan oleh herbivora, misalnya kerusakan akibat aktivitas hewan makan tumbuhan atau manusia yang memanfaatkan pohon mangrove untuk berbagai keperluan, misalnya pengambilan kayu dan akar mangrove, dapat menyebabkan kerusakan pada vegetasi mangrove. Hal ini dapat mengurangi jumlah pohon mangrove yang ada dan dapat mengganggu regenerasi alami tanaman tersebut. Gangguan kedua yang ditimbulkan adalah pengurangan keanekaragaman hayati. Pengurangan keanekaragaman hayati ini dapat mengakibatkan berkurangnya keragaman spesies flora dan fauna yang bergantung pada hutan mangrove. Sebagai contoh, pengambilan sumber daya mangrove yang berlebihan dapat mempengaruhi habitat bagi spesies-spesies tertentu, seperti ikan, moluska, dan burung, yang dimana mereka memanfaatkan mangrove sebagai tempat berlindung atau tempat untuk mencari makan. Selanjutnya, gangguan yang ketiga adalah penurunan fungsi ekosistem. Ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam perlindungan pantai, penyaringan polutan,
serta sebagai tempat berkembang biak bagi berbagai spesies. Gangguan abiotik yang berlebihan dapat mengurangi kemampuan mangrove dalam memberikan perlindungan terhadap erosi pantai, mengurangi kapasitasnya dalam penyerapan karbon, dan mengganggu siklus nutrisi di dalam ekosistem tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah kita akan membahas tentang interaksi pemulihan yang dimana berupa terkait upaya rehabilitasi. Rehabilitasi sendiri dilakukan melalui penanaman kembali bibit mangrove di area yang rusak, terutama dengan spesies yang sesuai dengan kondisi area substrat lokal. Langkah ini melibatkan komunitas lokal untuk menjaga dan memelihara tanaman muda agar tumbuh dengan baik, serta membantu untuk mengembalikan fungsi ekologis dan ekonomi dari ekosistem mangrove di wilayah tersebut. Seperti yang disampaikan rekan saya, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan rehabilitasi mangrove. Rehabilitasi sendiri memiliki tujuan memulihkan kembali kawasan hutan mangrove yang mengalami kerusakan. Nah, langkah yang pertama yaitu mempersiapkan lahan. Awal dari kegiatan rehabilitasi yaitu mempersiapkan lahan. Oleh karena itu, tempat yang diprioritaskan sebagai lokasi penanaman mangrove itu sendiri yaitu pesisir pantai yang terdapat tanggul. Upaya berikutnya bisa dengan persiapan bibit. Jadi, penanaman mangrove itu membutuhkan bibit yang baik dan tidak cacat. Bibit yang baik itu seperti Rhizopora mucronata dan Rhizopora situlosa. Bibit yang digunakan bibit yang sudah matang dan tidak terkena hama agar menghasilkan tanaman yang tumbuh dengan baik dan sempurna. Kemudian yang ketiga, model rehabilitasi. Proses penanaman mangrove dilakukan dengan metode ajir. Ajir adalah potongan bambu. Proses penanaman mangrove dilakukan dengan metode ajir. Ajir adalah potongan bambu berukuran kurang lebih tinggi, setinggi meter dengan diameter 1 cm, yang digunakan untuk mengikat propagul dan bibit mangrove agar tidak roboh. Setelah proses penanaman selesai, dengan membuat lubang tanam dengan jarak tanam 50 cm sampai 1 cm dan menancapkan penyangga berupa ajir agar bibit tidak terbawa arus. Adapun jurnal yang menjadi sumber bahan infografis ini yang berjudul Identifikasi Kerusakan dan Upaya Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Pantai Tadite, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diterbitkan di Jurnal Pelagis tahun 2023, yang ditulis oleh Irna Sulastri, Asbar, dan Rustam. Saya sendiri berkontribusi sebagai editor infografis dan penyusun materi. Saya sebagai penyusun materi. Saya Syifa sebagai penyusun materi. Saya Nafida sebagai editor infografis. Saya Ade sebagai penyusun materi. Saya Sandra sebagai moderator dan skrip. Saya Raihan sebagai penyusun materi. Saya Rido sebagai penyusun materi. Saya Radit, saya sendiri sebagai anggota yang menemukan jurnal yang menjadi sumber infografis yang kita bahas saat ini. Dan saya Rameza sebagai penyusun materi. Mungkin segitu saja presentasi kami mengenai infografis yang telah kami buat dan kontribusi selama pelaksanaan tugas berlangsung. Ada salahnya, mohon dimaafkan. Jalan-jalan ke Parangtritis. Tak lupa beli manggis. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.